Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Netizen Demiranto. Dalam video kali ini, saya bersama Mas Arif ini mau membahas kelanjutan video sebelumnya yang tentang inskripsi, tentang penemuan atau survei di Condrogeni di Pudak bersama Disput Ponorogo. Kali ini temanya apa sih prestasi Condrogeni, apa sih wilayah situs Condrogeni itu ada tempat apa? Kemarin di video sebelumnya sempat saya singgung, cuman nggak sedetail yang akan kita bahas. Latar belakangnya begini, awal informasi dulu ada situs Condrogeni itu ada di info catatan Belanda. OV tahun ROC di 1908 dan didukung oleh skripsi dari saudara Poppy Novita Iriana, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Studi Arkeologi tahun 2011 Universitas Indonesia. Di Condrogeni pernah ditemukan prasasti yang di sini dibahas dengan penamaan Condrogeni 1, 2, dan 3. Sedangkan yang dibahas di inskripsi ini adalah prasasti Condrogeni 1, di mana sekarang prasasti ini di Museum Nasional di Jakarta dengan nomor inventaris D125. Prasasti ini ternyata cilik ya, terbaik. Kirain gede, ternyata ukurannya tinggi 64,5 cm sekitar itu, dan lebarnya 34, jadi berbentuk seperti gini. Apa ini namanya, Bapak? Jadi tinggi 64, lebarnya 34,5 dan ketebalannya 15,5. Jadi cukup kecil lah. Tipis seperti mungkin tinggi mungkin dua keramik kecil ini. Oke, dalam informasi tersebut, di samping informasi dari catatan Belanda dan juga skripsi dari Mbak Poppy Sofia ini tadi, beberapa dari teman kami ada yang penasaran ingin membuktikan Condrogeni Pudak apakah benar lokasinya itu di sana. Dari beberapa teman kami ada yang di sana, ya tidak langsung ketemu, perlu beberapa waktu karena juga sempat harus bertanya-tanya, dan akhirnya sekitar tahun kemarin kita pastikan bahwa ya mungkin di daerah sini di Condrogeni ini yang ditemukan prasastinya. Sempat kita keep informasinya ini selama setahun, kemudian kita laporkan ke dinas, dan sama dinas ditanggapi langsung, diajak survei untuk meninjau lokasi, dan kemudian diamankan sementara ini diamankan di Balai Desa Pudak Kulon. Nah, apa sih prasasti di situs Condrogeni itu? Prasasti Condrogeni ini, yang prasasti Condrogeni 1 itu berangka tahun 1472, sedangkan yang dinamakan Condrogeni 2 itu berbentuk umpak dengan angka tahun 1334 Saka, dan Condrogeni 3 berupa blok batu dengan angka tahun 1355. Nah, sedangkan yang lain ada keterangan di sini altar batu diberi nama inskripsi Buddha berangkat tahun juga 1334 serta fragmen Ganesha dan 3 arca Ganesha. Nah, untuk informasi Condrogeni 3, 23 dan altar batu serta fragmen ini kita masih belum jelas apakah itu sekalian berada di museum atau
atau di lokasi atau mungkin di tempat lain. Karena di sini tidak diceritakan bahwa tidak ditulis bahwa prasasti Candrogeni 2, 3 dan fragmen arca dan altar batu itu berada di satu museum. Untuk prasasti Candrogeni 1 ini beraksara Jawa kuno, dan di sini disebutkan bahwa aksaranya itu tidak rapi, semakin ke bawah itu semakin kecil. Jadi apa ya? Menulisnya kurang profesional. Nah, bisa dibilang seperti itu. Citralekanya, jadi orang yang membuat prasasti, yang membuat tulisan itu kurang profesional, karena itu tadi dari atas ke bawah itu ukurannya nggak sama dan tidak rapi. Mungkin saya pelajaran paling sih. Ya, kemungkinan juga seperti itu. Informasi juga menurut masa tahunnya ini tidak diragukan lagi jika tahun ini adalah masa-masanya Majapahit, di masa Raja siapa ya? Mungkin Wikrawardhana yang memerintah antara 1311 sampai 1351. Tapi kalau melihat sampai Candrogeni 1472 ini berarti sampai Majapahit akhir. Jadi di sana itu berkelanjutan. Nah, di prasasti Candrogeni ini yang satu terutama prasasti Candrogeni ini menyebutkan kata Batari, yaitu sebuah kata pemujaan kepada sebuah dewi ya Mas ya. Dewi. Dan pada umumnya pemujaan pada dewi itu biasanya adalah pemujaan kepada Dewi Durga. Tapi di sana kita kemarin ke sana kan kayak sebuah arca dewi itu dipastikan Durga atau yang lain, kita cenderung ke Dewi Tara karena di sana ada sebuah dusun yang namanya Toro. Dusun Toro. Ya, sekarang namanya dusun Toro. Dan sangat memungkinkan itu adalah cikal bakal dusun Toro. Karena memang arcanya tidak utuh. Bisa dilihat di video sebelumnya tentang survei lokasi. Dan yang satunya ada sebuah mirip dengan arca Ganesha. Apakah mungkin yang disebutkan di sini itu fragmen Ganesha? Iya, fragmen arca Ganesha. Atau mungkin yang disebutkan di sini kita juga belum mengetahui. Jadi kalau melihat pemujaan kepada Dewi dan tentang termasuk jenis prasasti yang dikeluarkan di istana, kemungkinan daerah Candrogeni di Pudak sana itu adalah sebuah tempat kedewa guruan atau mungkin tempat menimba ilmu agama, juga bisa diartikan seperti itu. Padepokan lah kalau secara bahasa yang lain. Tempat belajar. Iya, tempat belajar. Karena ada teori sebuah pujangga hidup jauh dari keramaian dan tinggal di tempat-tempat sunyi di lereng gunung. Itu ada teori yang menguatkan juga. Disebut Skriptoria, meninggalkan kehidupan dunia dan membaktikan diri pada hal-hal rohani. Kemudian ya, identifikasi Skriptoria ini juga didukung mulai dari perjalanan Pujangga Manik. Identitas Skriptoria, jika di tempat tersebut ada sebuah mandala atau tempat menimba ilmu kedewa guruan, dari catatan Pujangga Manik di situ tertulis cuplikan naskah Pujangga Manik, sacunduk kapasugian di pipirna Gunung Wilis kungaing tabeh kiduna datang aing kadawuhan malar ka Gunung Lawu. Jika kita garis bawahi di pipirna ini jika artikan sebagai pinggir atau tepi,
bukan diartikan dibalik, maka lebih dimungkinkan bahwa pesugihan yang dimaksud adalah daerah Sugian yang sekarang di Sibarang dekat Gunung Wilis. Jadi Sugian Pulung. Jadi dulu kata Pudak ini dulu mungkin masih satu wilayah dengan Sugian. Ya lokasinya rapat teater. Sekitar 6 kilo mungkin ya. Memang rapas gunung ya cedek jane kalau. Jagamane ini adalah rahib Hindu Sunda yang hidup sekitar abad 15 sampai awal abad ke-16. Jadi beliau melakukan perjalanan spiritual dari Mandala ke Mandala. Jika benar itu kan ini teori yang mendukung bahwa di Condrogeni adalah sebuah tempat Mandala kedua guruan yang biasanya dipimpin oleh apa jenenge? Resi ya. Jadi menarik sekali bahwa Condrogeni ini dulunya yang kita dulu belum tahu bahwa di situ adalah sebuah tempat penting ternyata di sini tempat penting di daerah penting dari Ponorogo. Dan ini mungkin sangat ada teori bahwa Cikabaka Pudak juga dari daerah sini karena Pudak adalah nama bunga pandan, tanaman pandan yang biasanya tumbuh di sungai ataupun di gunung ataupun di tepi pantai, dan bunganya ini bisa untuk media menulis, belajar menulis. Biasanya apa jangka amatir yang masih pemula itu menulisnya di sebelum ke lontar atau ke batu, menulisnya di apa jenenge bunga pandan ini tadi. Pudak ya, di sini di deskripsinya ini ditulis bahwa pudak sendiri adalah tumbuhan dengan nama lain ketaka atau ketaki dalam bahasa Sanskerta. Bunga dari pandan yang tumbuh di sepanjang sungai. Tanaman ini merupakan salah satu bahan tulis yang digunakan oleh penyair untuk melatih diri mengolah sastra aksara syair dan dituliskan pada lembaran daun. Bunga pudak yang panjang dan putih atau kuning sering dipakai sebagai bahan tulis, namun bahan dari bunga itu tidak awet. Selain karena bunganya yang bisa layu, tapi juga warnanya bisa menjadi hitam sehingga sama dengan warna tulisan. Jadi untuk tahap belajar menulis itu ada tahap menulis di ini tadi, bunga pudak ini tadi, berbunga pandan ini tadi, terus mungkin bisa naik sampai tingkat tinggi yang di batu atau sebuah lontar. Di si prasastinya juga prasasti satu ya, terutama prasasti ini menyebutkan di baris ke-7 kalau itu ada kata pahuman yang berarti tempat untuk berkumpul, bermusyawarah, berunding. Jadi sangat dimungkinkan itu di situ ada tempat. Ini sangat mendukung sekali dengan teori tentang tempat mandala atau tempat kedewa guruan, dan biasanya di situ ada sebuah balai untuk mungkin berkumpulnya di situ. Sinau bareng. Pas cekungan gunung. Ya. Kan mentok juga enak semua, tapi gunung. Jadi tempatnya itu tinggi tapi ngelupuk gini ya. Poin ini melandai, munggah, ya tempatnya tinggi. Jadi terbitan lereng. Ya itu tadi mungkin yang bisa dibahas. Jadi kesimpulannya adalah situs Condrogeni ini ada
tempat 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 belajar, mungkin belajar agama juga, tempat belajar sastra pujangga yang didukung dengan adanya prasasti itu tadi, dan juga dengan di sini juga mungkin kalau menurut versi kita ada asal usul dusun Toro yang ada di sana, nama-nama tempat dusun apa Pandansari, Sari Toro, Pandansari ya. Pandansari. Dusun Pandansari kan. Iya jadi kalau muda kan. Iya, ya Bu Pandan itu aku Pandan tadi. Dan survei kemarin kita menemukan sebuah arca yang fragmen arca dua fragmen arca yang sangat memungkinkan dan sangat mengacu itu adalah sebuah dewi. Dengan adanya di Sentoro itu mungkin itulah Dewi Tara. Kira-kira cuma yang terbaru nih Cinti tambahan apa? Ketemu bokongnya orang itu. Iya. Setelah dia mudun ada informasi temunya bokongnya. Nah mungkin bokong apa? Harus tahu. Ada tambahan buat survei orang lain. Dan sangat dimungkinkan di sana itu masih banyak atau mungkin banyak yang sudah hilang. Nek menurutmu ya, banyak yang sudah hilang wis sing kono sih oke. Ya sisanya sih ana didelok barang-barang cilik-cilik ngono lho. Ukurannya kan ukuran mini kabeh lho, Kak. Iya, dari sisi prasasti dan ukurannya cilik. Sing umpak itu ngono kuwi ya. Padahal jadi kan waktu cilik-cilik tapi ana tulisane lho. iya. Ya kemungkinan ada resep nang ngono ya. Cuman titik sing mungkin bali atau mungkin sing ning pohon wit kuwi ya. Apa nih? Sing bali sing mungkin sing prasasti ini mungkin nembuhane ning ndi ngono mungkin terkumpulnya kuwi. Resine. Mana? Nek bali itu tuh ngono kok datar. Sing sore datar. Sebenarnya kompleks juga sama keterangan-keterangan warga kemarin di video sebelumnya juga ada arca Dwara Pala mungkin kalau kita menyebutnya, soalnya warga sana mungkin ada arca raksasa Dwara Pala nggawa pentung, itu kan identik dengan Dwara Pala. Nah, aku penasaran itu namanya dikepuk batu kotak dibom terus Digecek gue bahasane pun kula gecek ngene. Gimana apa akar batu lho malah. Apa ya kuwi ya? Lah ya kan ada bos goreng sing kan enggak jelas. Iya. Itu dalam yang keterangan itu lho. Kan ada akar batu berangkat tahun 34 ya. Nah, informasi sing wong sing nang kuwi dia ngomong batu kotak bos. Wong besar orang dia apa itu dikepuk Dan kayaknya sih digawa warga mungkin juga mungkin kemungkinan juga warga-warga yang lain mungkin ada. Ya mungkin nanti kalau ada warga yang mungkin warga Budak yang melihat video ini mungkin bisa menginformasikan ke desa setempat, atau mungkin nanti bisa dikumpulkan jadi aset desa, museum desa. Budak jadi kawasan wisata sejarah juga, tambah nanti dengan kehadiran kondisi alamnya yang asri juga tempat wisata alam juga. Nanti mungkin kedepannya itu juga mungkin harapan dari kami juga, itu nanti bisa menjadi sebuah tempat wisata yang komplit antara wisata sejarah, wisata edukasi sejarah, wisata alam, wisata belanja malian, belanja rono, belanja sayuran. Nah, itu mungkin harapan kedepannya. Oke, mungkin cukup sekian dulu informasinya tentang situs Condrogeni dan prasasti Condrogeni. Sekian dulu, terima kasih yang mungkin sudah nonton. Jika suka silahkan di share atau mungkin di subscribe. Iso ngarani dhewe lah. Iya. Salah satu akhirnya kan harus di prasasti museum nasional dan sangat dimungkinkan Pak Yuda kemarin Kabid Kebudayaan juga mengatakan kemungkinan untuk menjadi kawasan
cagar budaya. Ya, semoga cepat terrealisasi. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.